ya kita hanya bisa memanfaatkan teknologi zaman sekarang, era sosial media kan. Jadi paling kalau kangen-kangenan kayak jaraknya terpisah dan pokoknya jarak dan pulau lah ya, jadi gitu ya udah paling video callan, telepon kayak gitu sama keluarga. Iya sebenarnya kalau misalnya cuma telepon-teleponan sih bisa. Kadang tuh kalau misalnya Agustusan gitu kadang kangen sama lomba-lomba yang ada di kampung, sama teman masa kecil, sama apa kayak gitu. Gue kan kadang ada kangen-kangennya juga gitu kan, selain momen lebaran ya. Iya benar. Iya, tapi nggak apa-apa lah ya. Yang penting kebersamaan dengan Unity ini bener-bener bersatu gitu kayak nama kalian gitu. Nah, ini aku yang seneng juga kalau misalnya ngeliat Unity ini adalah dengan style kalian yang keren-keren banget gitu. Apakah ini ada tim sendiri yang yang bagian untuk jadi stylistnya atau kayak gimana? Iya, kebetulan emang kita punya tim dan sudah ditentukan juga sih bisa kita perform gitu sama manajemen gitu sih Kak paling. Cuman kalau untuk keseharian ya pasti kayak dari tiap anak-anak juga punya OOTD sendiri. Cuman kalau untuk perform barengan biar tetap sinkron satu sama lain pada saat di stage ya udah paling ditentuin sama manajemen gitu sih. Nah, walaupun udah ditentukan kayak gitu, ada nggak sih teman-teman ngasih ngasih kayak semacam advice ataupun apa biar style aslinya dari masing-masing kalian itu tetap tetap keluar kayak gitu? Ya ada sih tetap. Jadi kayak misalnya memang dilihat juga ini tuh mewakili dengan dengan gaya anaknya enggak kayak gitu. Jadi dicocok-cocokin juga. Jadi enggak benar-benar yang semuanya tuh diubah 100% gitu, tapi tetap ada juga. Jadi kayak seimbang gitu loh. Tetap ada original kita atau orang tahu ini si Gilang, ini si Fenly kayak gitu. Pernah ribut nggak masalah baju kayak gitu? Kalau baju sih enggak sih Kak. Nggak pernah kita ribut. Kalau baju nggak pernah ribut yang lain? Paling toilet sih. Ini sebenarnya ya biar aman ya, kayaknya ini kan 8 orang gitu kan. Di satu rumah toiletnya harusnya 8 gitu. Biar nggak ada rebutan. Gitu sih, cuman nggak cukup kan. Soalnya kalau misalnya kebanyakan toilet ntar kamarnya jadi semakin dikit. Kebanyakan toilet jadi kayak SPBU. Oh iya benar juga sih SPBU umum ya. Isinya toilet banyak gitu ya kan. Oke. Nah, ini kan kalian bersatu jadi satu rumah gitu. Ya pasti ada kadang nggak cocoknya atau kayak gimana kayak gitu. Pernah nggak sih sampai yang nggak enak-enakan, diem-dieman atau apa gitu? Sih nggak pernah sih Kak. Cuman ya paling diem-dieman ada biasanya. Tapi pada saat lapar. Jadi kalau lapar pasti dia. Oh gitu ya. Kalau udah kenyang baru ribut. Gitu. Oh jadi kebalik ya. Kalau misalnya di sini orang-orang kalau misalnya lapar ribut, kalau misalnya udah kenyang udah diem semuanya. Karena udah bego semuanya kalau misalnya udah kenyang. Tapi kalau misalnya kalian berbeda ya. Berbeda sih. Soalnya kita suka hal-hal yang anti mainstream. Jadi ini ya sahabat kreatif ya, mungkin kalau misalnya one time kalian ngundang Unity kayak gitu nih sahabat kreatif ya. Kalau misalnya kelihatan mereka diem aja, udah itu artinya mereka lapar gitu. Udah langsung sediain makanan ya. Udah lobet tuh berarti. Udah lobet banget itu ya. Aduh, ini nih yang unik ya. Memang selalu ada yang unik dari setiap grup kayak gitu di sahabat kreatif. Apalagi yang ini nih, Unity ini sendiri ternyata keunikannya adalah kalau mereka diem itu artinya mereka sedang lapar gitu. Nah, kalau misalnya dalam jadwal sehari gitu, apa aja sih yang kalian lakukan gitu selain ngikutin agenda-agenda yang sudah dibikin sama manajemen gitu? Ya kita sih ngikutin kegiatan kita setiap hari yang diberikan sama manajemen aja sih Kak. Karena kita tidak punya waktu. Ya bercanda. Ya kita kalau misalnya kita punya waktu luang gitu ya, kita ada yang punya hiburannya sendiri, adalah yang nonton atau ada yang
nginfoin hal yang mereka suka juga gitu. Jadi ya kita beda-beda sih kegiatan yang kita suka kayak gitu. Nah kalau misalnya kita ngelihat kadang gitu ya, kalau misalnya di YouTube ataupun juga di apa gitu, kalau misalnya satu grup gitu selalu ada jadwal latihan kayak gitu, latihan koreo, latihan vokal dan segala macam gitu. Nah kalau misalnya kalian ini masih menjalani latihan-latihan kayak gitu nggak sih? Masih dong, masih banget. Kita tuh ada jadwal rutin latihan vokal dan dance-nya tiap minggu. Jadi di vokalnya itu pun ada kayak workout, yoga dan pilatesnya gitu-gitu. Jadi biar cukup kuat untuk menyanyi belasan lagu dan menghadapi realita ya. Iya, menghadapi realita juga. Nah itu latihannya biasanya seminggu berapa kali? Oh kalau vokal biasanya 1-2 kali, dance 1-2 kali. Tapi itu kan kayak sekalinya tuh 4 jam gitu. Jadi lumayan lama sih. Makanya 1-2 kali aja. Ya. Jadi ini sahabat kreatif ya, masih ada itu jadwal-jadwal untuk latihan dan segala macam gitu. Jadi ya tetap menjaga yang namanya kualitas ya. Iya dong, karena practice make perfect. Benar. Dengan latihan pastinya bikin tampilannya jadi lebih kece gitu. Nah, teman-teman pernah nggak sih ada kayak semacam pengalaman unik kayak gitu selama kalian tampil di mana gitu yang paling berkesan gitu? Oh, yang paling berkesan, pengalaman paling berkesan. Pengalaman yang paling berkesan dari kami, ya dari kita adalah baru banget kemarin itu Kak. Kita ngadain konser di Istora Senayan. Sangat berkesan. Kenapa? Ya, ini jadi sesuatu yang berkesan kayak gitu. Ini konser konser solo kalian gitu atau gimana? Bukan. Kita diundang di acara Believe kemarin itu kita diundang untuk jadi salah satu opening juga untuk boyband luar. Astro namanya Kak. Oh gitu. Nah ini kan kalau misalnya jadi opening act gitu kan kayaknya ada kayak semacam beban gitu ya, harus mengawali sebuah acara, membuka sebuah acara sebelum akhirnya yang ditunggu-tunggu artis gedenya kayak gitu. Ada beban nggak sih teman-teman jadi ini? Tadinya kita deg-degan ya, tapi alhamdulillahnya bersyukur awalnya tuh dibuka dengan nyanyiin lagu Indonesia Raya itu sama Tiara Andini. Kita masih pegang-pegang banget ya. Masih ada Tiara ya di depan ya? Iya, ada Tiara baru kita masuk gitu. Baiklah. Jadi bebannya ya seenggaknya udah ditanggung sama orang Jember itu ya, si Tiara ya. Iya, betul Kak. Nah, pernah nggak sih mendapatkan perlakuan yang unik gitu dari fans? Pernah banget sih Kak. Maksudnya kita nggak nyangka juga ternyata memang fandom kita unit gitu. Itu udah segede ini sekarang gitu, dan mereka sangat suportif juga gitu. Yang pasti mereka selalu ada. Kadang kalau misalnya kita media visit kayak gini nih, kalau misalnya kita offline gitu ya, kita nanti siapa tahu kita bisa ke Malang beneran ya, gitu. Pasti mereka pada nyamperin gitu. Terus mereka kasih ya little gift gitu buat kita, sekedar oleh-oleh gitu-gitu dan lain-lain, itu udah pasti gitu. Jadi kita ngerasa kekeluargaannya di sana gitu. Mau kita sejauh apapun kita berkelana gitu ya, pasti ada unit gitu yang selalu support sama kita gitu. Terus kalau misalnya yang unik-unik sih mungkin lebih ke mereka tuh punya cara sendiri gitu untuk ngasih supportnya. Kayak kemarin waktu di Istora mereka nyetak hampir 2.000 atau 3.000 brosur untuk dibagi-bagiin ke non-fans gitu, buat supaya Unity bisa lebih banyak dikenal gitu. Jadi mereka bagi-bagiin sendiri gitu kan, beberapa orang gitu. Hampir 1.000 atau 2.000 gitu. Di sana ada barcode-nya, terus ada bisa masuk ke akun sosial media kita gitu. Jadi mereka sangat kreatif. Seru ya. Jadi sebar-sebar flyer kayak di ini kalian, di FB kalian juga ya? Iya, betul. Baik.
punya penggemar yang loyal, punya penggemar yang cinta banget kayak gitu. Nah, terus untuk maintain itu semua, memaintain penggemar ini, apa yang kalian lakukan selain memberikan performa terbaik? Oke, yang pasti kita selalu coba interaksi di sosial media gitu, karena kan memang di era pandemi ini waktu kita berinteraksi secara langsung kan pasti agak berkurang, pasti akan dibatasi. Jadi kita selalu coba di sosial media. Kalau misalnya kita lagi kosong, kita coba untuk mungkin buka sesi question and answer gitu, tanya jawab buat teman-teman unit. Terus mungkin ya sekedar nanya kabar, kasih foto selfie gitu-gitu sih. Lebih ke banyakin interaksi. Terus juga kalau dari kita sendiri, kita waktu itu sempat ngadain fansign juga Kak. Kita ke beberapa kota. Kita fansign sekalian kita promo buat album kita. Jadi kita bisa ketemu sama unit-unit yang ada di luar Jabodetabek juga gitu. Nah, ya sebenarnya doain aja sih, semoga event-event yang seperti ini akan lebih banyak gitu kan. Karena kan ini tergantung situasi kondisi dari kota-kotanya nih. Mana yang udah bisa kita datengin, mana yang udah siap gitu sih Kak sebenarnya. Kota mana nih yang paling bikin kalian susah lupa? Kalau kemarin kita karena masih tur Jawa ya, jadi memang ciri khasnya beda banget sih. Maksudnya kayak Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah itu punya sesuatu yang berbeda. Kalau Jawa Barat itu unit-unitnya kalem-kalem Kak. Oh gitu. Jadi iya kalem-kalem, tapi semangat, tapi yang gelis-gelis. Iya, yang lucu-lucu. Nah, kalau misalnya Jawa Tengah kayak Semarang, Jogja itu semangatnya bener-bener